Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 175 soal 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Soal 3. Pada gambar di bawah ini, tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama dari titik A dan B dengan cara melukis. Jadi maksudnya gini, di sini ada titik A dan titik B serta ada garis L. Nah, pada garis L ini kita disuruh meletakkan titik P. Misalnya titik P-nya di sini, boleh, atau titik P-nya di sini, boleh, atau di sini, boleh ya. Tetapi syaratnya titik P ini nanti harus berjarak sama dari titik A dan B. Berarti gini, kalau P ini ditarik garis ke titik A, kan panjangnya segitu tuh. Nah, itu harus sama dengan kalau titik P ditarik garis ke B sini. Nah, apakah ini nanti udah sama panjangnya kalau P-nya di sini? Nggak sama ya. AP ini pasti lebih pendek daripada BP. Berarti P-nya jangan di sini. Pindah kalau misalnya P-nya di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita hubungkan B ke P dengan A ke P, apakah ini jaraknya sudah sama? Enggak sama ya. Pasti B ke P ini lebih pendek daripada A ke P. Apalagi kalau P-nya di sini, ya kan? Nah, kira-kira P-nya di mana? Pastilah P-nya ada di tengah-tengah, di sekitar sini ya, Dek ya. Tetapi harus presisi. Kenapa? Karena di sini dikasih tahu harus dengan cara melukis, tidak menggunakan cara kira-kira. Nah, bagaimana caranya kalau mau melukis? Nah, melukis itu hanya boleh menggunakan dua alat, Dek. Yang pertama penggaris dan yang kedua jangka. Jadi melukis itu hanya boleh menggunakan dua alat ini, penggaris dan jangka. Kalau menggunakan pensil, penghapus itu sih boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu maksudnya menggunakan busur ya. Jadi kalau menggunakan cara melukis hanya boleh pakai penggaris dan jangka. Oke, Kak Sari ajarin ya caranya ya. Nah, sekarang langkah pertama, ini Kak Sari udah bikin ya garis L dan titik A serta titik B. Ini tuh gambarnya sama persis dengan yang ada di buku. Ya, ini garis L-nya, ini titik A, titik B. Kenapa Kak Sari yakin ini gambarnya sama persis? Karena tadi di sini Kak Sari ngejiplak, Dek. Jadi kertas kosongnya ini ku letakkan di bagian bawah halaman 175. Nah, terus ini ku gambar aja, titik B-nya juga aku tekan gitu sehingga jadi deh. Di sini pasti ada ngejiplaknya gitu kan, ada bekasnya ya. Terus ku garis, nah ku buletin kayak gini, jadi deh titik A dan titik B. Maka ini kan sudah sesuai dengan yang di buku. Nah, Kak Sari mengerjakannya di sini. Oke. Nah, bagaimana cara kita meletakkan titik P pada garis L ini supaya berjarak sama dari titik A dan titik B? Langkah pertama adalah kita harus menggambar dulu garis sumbu. Untuk menggambar garis sumbu, caranya gini dek. Kita buat dulu garis yang menghubungkan titik A dengan titik B di sini ya. Nah, ini dihubungkan aja menjadi segmen garis AB. Langkah berikutnya, kita gunakan jangka. Nah, bagian besinya jangka ini dibuka, terus ditempelkan ke titik B dulu. Seperti ini, ditekan supaya dia nggak gerak ya. Nah, terus pensilnya dibuka memang agak lebar. Misalnya segini. Harus lebih dari setengah garisnya AB. Terus diginikan aja, ditorehkan. Oke. Kalau sudah, jangkanya diangkat, jangan sampai berubah ya ukurannya. Sekarang giliran besinya ini kita letakkan di titik A. Di titik A gini, di tengah-tengahnya banget. Terus ditekan ya. Kertasnya ini ditekan menggunakan jangka. Sudah. Kalau sudah, tinggal ditorehkan aja ininya, pensilnya. Oke. Nah, ini tadi boleh diulang ya. Di titik B ditorehkannya agak panjang supaya terjadi dua buah titik temu di sini. 1, 2, ya kan? Ini boleh kita kasih gambar titik gini. Kemudian dihubungkan menggunakan penggaris. Dihubungkan menggunakan penggaris aja, jadinya kayak gini ya. Kita tarik garis, red.
Nah, kalau garisnya kita lanjutkan ke sini, ini kan pasti nabrak garis L tadi ya. Maka disinilah letak titik P-nya. Nah, gitu deh. Ini letak titik P-nya. Sampai sini sebenarnya sudah selesai. Tetapi kalau misalnya kita mau ngecek apakah letak titik P kita itu sudah benar apa belum, kita bisa cek menggunakan jangka. Caranya, bagian besi jangka ini kita letakkan aja di titik P yang sudah kita tentukan tadi, ditekan ya supaya dia nggak gerak. Terus pensilnya ditaruh di titik A. Nah, gini, tunggu, harus pas banget ya. Oke, sudah ya segini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pindahkan pensilnya ini dan dia nyampe di titik B, maka posisi titik P kita tadi benar. Dan benar aja, berarti ini jarak dari titik P ke titik A sama dengan jarak dari titik P ke titik B. Artinya posisi titik P kita sudah benar. Seperti itu. Bisa diikuti ya langkah-langkah untuk meletakkan titik P pada garis L ini. Berarti soal kita ini sudah selesai. Nah, gimana? Kamu bisa memahami penjelasannya Kak Sari? Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau mau tanya jawab di dalam grup juga bisa. Chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.